Di video kali ini saya akan membahas bab 2 tentang investasi dan instrumen ekuitas. Mau tahu gimana penjelasannya? Simak video selanjutnya. Instrumen keuangan diatur pada PSAK nomor 71. Hampir setiap perusahaan memiliki instrumen keuangan, terutama pada perusahaan keuangan seperti perbankan. Instrumen keuangan adalah suatu perjanjian atau kontrak yang pastinya melibatkan minimal dua pihak. Kemudian dari kontrak atau perjanjian ini, jika ia merupakan aset keuangan, tentu ia akan meningkatkan aset bagi perusahaan tersebut. Dan jika ia merupakan liabilitas keuangan, ia akan meningkatkan kewajiban bagi perusahaan tersebut. Nah, beberapa pembagian instrumen ekuitas. Yang pertama, aset keuangan. Yang kedua, liabilitas keuangan. Ketiga, ekuitas. Keempat, lindung nilai. Dan yang kelima, derivatif. Aset keuangan merupakan suatu kontrak yang melibatkan dua pihak yang akan meningkatkan aset bagi perusahaan. Contoh, si A membuka rekening di bank, berarti ada dua pihak yang terlibat di sana, yaitu si A sebagai nasabah dan pihak bank. Si A menandatangani suatu perjanjian, tapi terkadang kita tidak membaca isi perjanjian itu, kita hanya disuruh untuk menandatangani. Padahal seharusnya sebuah kontrak itu harus dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani. Dari kontrak inilah maka si A menyetorkan uang sebagai setoran awal dan dia sudah memiliki rekening tabungan di bank tersebut. Lalu, apa hasil yang didapatkan dari si A ketika dia sudah mempunyai tabungan di bank tersebut? Maka secara periodik dia akan mendapatkan bunga. Bunga inilah yang dikatakan dapat meningkatkan asetnya si A, karena ketika ia menyimpan uang di tabungan itu, maka uang itu akan berkembang dengan catatan jumlahnya banyak. Nah, bisa juga misal si B membeli obligasi yang saya terbitkan, dan perusahaan saya itu butuh dana besar dengan menerbitkan obligasi. Bagi perusahaan saya yang menerbitkan obligasi, maka ia akan diakui sebagai liabilitas keuangan. Dan bagi si B yang membeli obligasi perusahaan saya, maka itu merupakan aset keuangan. Mengapa yang saya liabilitas keuangan? Karena saya punya kewajiban untuk membayar bunga secara periodik dan melunasi hutang-hutang obligasi dan saat obligasi itu jatuh tempo. Karena saya menerbitkan hutang, lalu apa yang didapatkan si B ketika membeli obligasi? Maka ia akan mendapatkan hak untuk mendapatkan bunga dan juga mendapatkan hak untuk menerima pelunasan atas hutang obligasi yang saya terbitkan. Nah, sekarang kita fokuskan pada aset keuangan, khususnya investasi pada instrumen ekuitas atau bisa disebut investasi pada sekuritas saham. Investasi pada saham itu perlakuannya secara akuntansi tergantung pada besarnya kepemilikan saham yang Anda miliki pada suatu perusahaan. Contoh, si A membeli saham di perusahaan saya hanya 5%, si B membeli saham di perusahaan saya sebesar 40%, dan si C membeli saham di perusahaan saya sebesar 55%. Nah, sekarang perlakuan akuntansinya itu berbeda-beda. Bagi si A yang memiliki saham 5% di perusahaan saya, ia tidak memiliki pengaruh yang signifikan kepada perusahaan saya karena tidak ada ikatan yang kuat. Maka metode yang digunakan adalah metode cost dan nilai wajar. Kemudian kalau si B yang besar sahamnya sebesar 40%, maka ia mempunyai pengaruh yang signifikan. Maka si B menggunakan metode ekuitas terkait dengan pencatatan investasinya. Sedangkan si C yang memiliki saham sebesar 55%, maka si C merupakan perusahaan induk bagi perusahaan saya dan saya adalah anak perusahaan dari si C. Maka jadilah proses konsolidasi dan akan menyusun laporan konsolidasian dan boleh memilih atau memakai metode apa, atau ekuitas atau nilai wajar. Jadi besarnya kepemilikan saham oleh investor pada investi akan mempengaruhi metode apa yang mereka pakai. Jadi besarnya kepemilikan saham oleh investor pada investi akan mempengaruhi metode apa yang mereka pakai. Persamaannya dari ketiga metode ini adalah pada saat ketika ia mencatat perolehan investasi, maka ia akan mencatatnya dengan nilai wajar. Nilai wajar ketika memperoleh investasi adalah harga perolehan. Nah, apa itu harga perolehan? Harga perolehan dari suatu investasi itu adalah semua biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Nah,
ketika kita memperoleh investasi, kita mengeluarkan biaya misalnya. Nah, biaya pialang saham. Lalu bagaimana perlakuan terhadap biaya pialang saham tersebut? Nah, jadi aset keuangan itu saya jelaskan ada 4. Nah, yang pertama itu ada aset keuangan dinilai berdasarkan nilai wajar menurut laba ruginya. Yang kedua, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, aset keuangan dimiliki untuk dijual. Dan yang keempat, aset keuangan piutang atau pinjaman. Nah, jawaban dari pertanyaan ini termasuk pada kategori aset keuangan berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Pada kategori ini, biaya pialang saham diakui sebagai beban pada periode berjalan. Lalu, apa yang menjadi perbedaan antara metode cost, nilai wajar, serta ekuitas? Cost dan nilai wajar itu ada hubungan kekerabatan yang dekat. Jadi tapi akan ada perbedaan atau akan kelihatan perbedaannya saat menyusun laporan keuangan. Nah, kalau metode ekuitas itu berbeda. Letak perbedaannya itu contohnya saya membeli saham di PTA, berarti saya sebagai investor dan PTA sebagai investi. PTA sebagai investi mengumumkan adanya laba. Nah, maka jika saya menggunakan metode cost dan nilai wajar, saya tidak perlu membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui laba atau pembagian laba yang diperoleh PTA. Kepemilikannya kurang dari 20% menggunakan metode cost atau nilai wajar. Jika memiliki saham lebih dari 20% sampai 50% menggunakan metode ekuitas. Jika di atas 50%, maka ia bebas memilih menggunakan metode apa dan akan mencatat konsolidasi. Penyesuaian atas dividen yang dibagikan oleh investi. Nah, bagaimana perlakuan jika nilai investasi naik dan turun dipengaruhi oleh harga pasar saham dari investasi yang dimiliki? Nah, perbedaan ada pada metode cost dan nilai wajar adalah untuk menyesuaikan nilai investasi. Menyesuaikannya dengan nilai wajar, tetapi kalau menggunakan metode ekuitas tidak ada penyesuaian. Sebagai contoh, saya memiliki saham 40% di PTA dan nilai investasi PTA meningkat, maka saya tidak melakukan penyesuaian. Artinya nilai investasi tetap dicatat sebesar nilai tercatatnya. Metode cost dan nilai wajar, ketika nilai investasi mengalami kenaikan, maka yang melakukan penyesuaian hanya pada nilai wajarnya. Nah, metode cost juga tidak melakukan penyesuaian. Lihat porsi kepemilikan saham berapa persen. Nah, kalau lebih dari 20% sampai 50%, maka menggunakan ekuitas. Nah, investasi yang dilakukan itu disebut investasi pada entitas asosiasi. PSAK yang digunakan adalah PSAK nomor 15. Jadi kalau sahamnya kurang dari 20%, maka kalian boleh memilih menggunakan metode cost atau metode nilai wajar. Kalau misalnya sahamnya itu lebih dari 50%, harus menyusun laporan keuangan konsolidasian sebagai induk perusahaan investinya, sebagai anak perusahaan. Nah, untuk mencatat investasinya, kalian boleh memilih menggunakan metode ekuitas, boleh, tapi juga boleh menggunakan cost, juga boleh. Yaitu yang paling penting dari materi investasi dan instrumen ekuitas ini adalah kalian lihat porsi kepemilikan saham. Porsi kepemilikan saham kalian tuh berapa persen. Kalau lebih dari 20% sampai 50%, maka menggunakan metode ekuitas. Kalian juga menyebut investasi yang dilakukan itu sebagai investasi pada entitas asosiasi. Nah, yang diatur dalam PSAK nomor 15. Tapi jika saham yang kalian miliki itu kurang dari 20%, nah maka kalian boleh memilih akan menggunakan metode cost atau metode nilai wajar. Tapi jika lebih dari 50%, kalian harus menyusun laporan keuangan konsolidasian. Kalian sebagai induk perusahaan dan investinya itu sebagai anak perusahaan kalian. Nah, untuk mencatat investinya, kalian boleh memilih mau menggunakan metode ekuitas boleh, atau menggunakan metode cost juga boleh. Itu.
Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai bab 2 tentang investasi dan instrumen ekuitas. Nah, semoga ini dapat menambah wawasan teman-teman semua yang mungkin juga sama sebagai mahasiswa memiliki mata kuliah yang sama dengan saya, yaitu akuntansi keuangan lanjutan. Dan nantikan juga video-video saya selanjutnya dengan bab-bab selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. See you.